Halo semuanya, Satrio Wijaya di sini dan ini adalah Vespa Primavera. Oke, jadi sekarang kita di video ini akan membahas sedikit tentang Vespa ini. Tapi mungkin bahasan saya tidak begitu teknis atau tidak begitu tidak begitu membahas teknikal atau buah review, enggak. Mungkin saya lebih ke sharing bagaimana pengalaman saya untuk membawa Vespa ini. Kenapa saya tidak membeli? Karena yang membeli adalah masnya saya. Jadi kebetulan masnya saya lagi dinas di luar Jawa. Jadi Vespa ini dibawa ke rumah karena dia dapat rumahnya di Jakarta. Oke, jadi kita bakal membahas tentang Vespa ini. Ceritanya Vespa ini masnya saya beli bekas sekitar 3 bulan yang lalu dan platnya masih F, tapi ini sedang mutasi balik nama ke Temanggung. Kebetulan kemarin beli langsung dicabut berkasnya, dan untuk masuk berkasnya saya yang urus. Mungkin nanti saya bakal sharing juga bagaimana untuk mengurus berkas-berkas itu supaya bisa balik nama atau bagaimana cara balik nama dan sebagainya. Oke, jadi Vespa ini kita lihat dulu ya. Ini adalah Vespa Primavera iGet tahun 2017. Jadi Vespa itu kan macam-macam bentuknya, ada ya S, LX, terus ada Primavera, ada juga yang Sprint. Nah, Vespa ini sebenarnya sudah nggak begitu standar ya, Primavera ini. Jadi itu yang pertama yang udah diganti itu adalah spionnya, ini sudah pakai bar N. Nah, ini kenapa pakai bar N? Karena ini sudah patah di dalam, jadi nggak bisa dimasukin, tapi jadi bar N. Sorry itu ya, ponakan saya itu lagi gembing itu. Halo, ada. Oke, lanjut ya. Oke, jadi sebenarnya Vespa ini sudah tidak original 100%, tapi ada aksesorisnya, yaitu ada ininya, spion bar N, dan juga pelek dari Vespa ini itu sudah pakai peleknya punya Vespa Sprint. Jadi ini sudah ring 12. Karena kalau yang bawaan Vespa Primavera itu ring 11 dan itu palangnya 5. Sebenarnya alasan kenapa kok diganti ini ring 12 karena looknya teman-teman. Coba lihat, kalau kayaknya Vespa dengan bodi ini tuh cocok banget kalau dipakai pelek ring 12. Karena ada versi yang ABS, sebenarnya yang Primavera ABS itu sama-sama ring 12 juga, cuman dia motifnya nggak kayak gini. Dia motifnya palang 5 tapi di tengah-tengah palangnya itu ada bolongnya. Tapi karena nggak dapat dan juga karena harganya lebih mahal daripada ini, akhirnya saya putuskan untuk beli yang ini. Oke, jadi kita lanjut ya, membahas tentang membeli Vespa second. Bagi teman-teman yang ingin membeli Vespa second, itu pertama perlu dikenali adalah tujuan teman-teman beli Vespa itu apa. Nah, oke, mungkin saya punya teman yang sharing-sharing juga. Vespa itu ada berbagai versi, ada yang 2V, ada yang 3V, dan yang terakhir adalah 3V iGet. Bedanya apa? Bedanya katanya kalau 2V itu dia klep intake sama outnya di mesin itu cuma 2 valve. Terus kalau 3V itu salah satu dari intake atau exhaustnya itu klepnya 2, kayaknya intake ya. Terus ini yang terakhir adalah iGet. Nah, bedanya apa? Kalau teman kalian beli Vespa bekas tujuannya buat balapan, kalian beli 3V aja nggak apa-apa, atau beli 2V yang karbu yang mungkin lebih bisa diotak-atik gitu ya.
Cuman kalau kalian beli Vespa tujuannya adalah untuk riding halus, untuk dipakai biasa aja, untuk ke kantor, ke sekolah, dan kemanapun, saya sarankan buat mencari Vespa yang sudah iGate. Why? Karena Vespa yang sudah iGate itu ternyata ada perbedaan di CVT yang membuat Vespa ini jauh lebih halus daripada yang 3V. Nah, in case ini motornya halus, kalau kalian punya teman terus standaran juga Vespanya tapi 3V, temen kalian bakal lebih kenceng daripada kalian kalau gaspol di Bangjo. Bangjo itu lampu abang ijo, karena saya wong Jawa Lur. Nah, oke. Ngomongin tentang Vespa ini, tips membeli motor ini bekas adalah, yang pertama, pastikan bahwa motornya itu normal. Maksudnya gimana? Vespa ini kan adalah adalah motor yang memiliki konstruksi agak berbeda, teman-teman. Jadi Vespa ini menurut saya adalah sebuah karya seni, dimana ketika kalian membeli Vespa kok kalian menanyakan berapa horsepowernya, berapa torsi dari motor ini, menurut saya kalian adalah orang yang sedikit agak salah kamar, karena orang yang membeli Vespa itu sebenarnya dia membeli fashion, membeli karya seni. Contohnya teman-teman, motor ini itu yang memegang roda depan itu hanya satu, single arm, dan ini looknya menurut saya super duper keren. Kita bisa lihat ini nggak ada poroknya gitu ya, nggak ada forknya di sini. Berbeda kalau motor biasa itu kan ada ya. Jadi ini ada dua, sini sama di sini. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa secara engineering ini motor tidak serigid motor biasa. Tapi kembali lagi bahwa orang beli Vespa menurut saya adalah orang-orang yang tidak begitu memprioritaskan itu, karena Vespa adalah seni Lur. Terus selanjutnya, karena motor ini monokok tadi, jadi dipastikan bahwa motor ini center. Why? Kenapa? Kalau motor ini pernah bekas kecelakaan atau bekas apa, itu kan dia yang memegang struktur bodinya sama sasisnya itu kan sama. Jadi dengan sistem monokok ya. Jadi kalau ini misal kita lihat kok antara stang dan juga ini bagian belakang ini, tepong ini kok dari belakang sudah menceng, ini berarti terindikasi bahwa motor ini pernah kecelakaan atau bagaimana. Nah, mungkin itu tips pertama kalau kita mau membeli Vespa second, itu pastikan bodinya lempeng, karena bisa mempengaruhi handling dan juga yang lain-lain kalau itu memang kurang lurus atau memang bekas kecelakaan. Oke, selanjutnya kita bahas yaitu tentang CVT nya teman-teman. Jadi kembali lagi ke topik yang tadi, kalau CVT nya itu modelnya sudah seperti ini, ininya kotak, ininya ada tulisan iGate nya, itu dipastikan bahwa itu adalah Vespa iGate atau generasi terbaru. Jadi kalian nggak begitu khawatir tentang gerdeknya gimana. Tapi kalau di sini masih bundar atau lingkaran, itu berarti 3V, dan itu apa namanya generasi Vespa untuk mungkin teman-teman yang senang otak-atik atau mungkin apa, itu mungkin lebih ke 3V. Oke, mungkin itu aja. Selanjutnya kita bahas adalah tentang speedometernya. Jadi pengalaman Vespa saya ini, karena speedometernya ini itu aktuatornya atau sensornya dari roda adalah impuls atau listrik dia ini, jadi dia agak sedikit tidak bisa asal ganti kalau misal nemu Vespa yang speedometernya mati. Beda dengan Vespa LX atau Vespa S, itu kan dia masih pakai kabel solor gitu ya, pakai kawat ke bagian ininya, sensor di ban depannya. Itu kalau rusak lebih gampang, tapi kalau ini dia agak sedikit susah karena dia pakai impuls listrik. Dan maka dari itu kalian harus pastikan bahwa speedometer yang kalian beli itu bekerja dengan baik. Oke, jadi selanjutnya
di Vespa itu kuncinya itu agak sedikit berbeda teman-teman. Jadi kunci Vespa itu ternyata sudah immobilizer. Jadi dia ada suatu chip magnet di dalam kuncinya ini, dan ada receiver di dalam sini. Jadi dia walaupun kuncinya tidak ada pengamannya, tapi dia sebenarnya sudah aman karena dia tidak bisa menyala, tidak bisa di starter kalau chipnya yang di sini tidak menerima frekuensi yang sama dengan receivernya yang ada di sana. Gitu teman-teman. Oke, jadi Vespa ini walaupun tahun muda tapi dia tetap ada saklar lampunya ya. Saya nggak tahu padahal aturan Indonesia itu udah auto headlamp on. Ini gimana ini jawabannya ya dari Vespa? Gimana Bapak? Nah terus selanjutnya kita bahas lagi tentang apa lagi ya? Tentang pajaknya mungkin ya. Sharing aja. Oh ya ini sorry kuncinya. Jadi kuncinya ini tuh ini ada namanya kunci master keys, dan ini ada kunci yang biasa kita pakai gitu ya, dan ini bahannya halus empuk gitu. Nah kunci master ini katanya tidak boleh hilang karena ini adalah kunci untuk menduplikat, katanya saya juga kurang tahu, untuk menduplikat kunci-kunci yang lain. Jadi ini kalau bisa tidak boleh hilang. Selanjutnya kita bahas mungkin tentang pajaknya ya dari sepeda motor ini. Oke, untuk bagi kalian yang pengen meminang ini mungkin nanya pajaknya gimana, itu pajaknya ini sekitar 500 sampai 600 ribuan tergantung daerah kalian. Kalau ini itu sekitar 500-an ya menurut saya, karena kebetulan juga lagi di balik nama berkasnya, atau kita cek aja. Ini kita cek maka pajaknya itu 641.000. Oke, untuk sebuah sepeda motor skuter matic seperti ini 650.000 itu menurut saya agak tidak murah. Jadi siapkan per tahun segitu buat teman-teman yang ingin beli Vespa matic ini. Jadi apalagi yang perlu dibahas ya. Jadi saya bingung juga teman-teman nih. Maklum YouTuber pemula. Nah oke, jadi sekedar mengingatkan aja bagi teman-teman yang seneng akan video saya, atau seneng akan otomotif, atau seneng akan sepeda, atau seneng akan sesuatu yang dapat mengangkut barang atau manusia, silahkan bisa diklik like, comment, dan subscribe. Kalau bisa di like juga nggak apa-apa sih, yang penting diikuti aja, di subscribe dan dinyalakan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa sharing pengalaman dan juga sharing ilmu bareng-bareng. Jadi kalau saya salah ada apa silahkan tulis di kolom komen. Kalau ada kritik apa juga bisa tulis di kolom komen. Oke, kita balik lagi ke motor ini. Ngomongin Vespa yang viral itu, Primavera Cyan Waterspoon itu, sebenarnya dia adalah basicnya adalah motor ini, cuman dia dikasih warna coreng-coreng, dikasih bahan jok yang lebih apa mewah, terus dikasih ada stiker di sini, ada stiker di sini juga. Itu harganya jadi 88 juta di Semarang, tapi sekarang ternyata sudah sold out di semua dealer, dan harganya sekarang digoreng oleh penjual-penjual dari mana namanya, penjual dealer ya. Harganya jadi 150-an juta, bahkan ada yang 200 juta, dan menurut saya itu adalah luar biasa mengerikan ya teman-teman ya, istimewa gorengan. Oke, jadi mungkin sekian dulu vlog dari saya mengenai pengalaman saya membeli pengalaman masnya saya membeli Vespa ini dan bagaimana saya merawatnya. Terus sepertinya video saya ini agak sedikit simpang siur kesana kesini ya, maklum saya YouTuber pemula, jadi masih mikir. Sebenarnya saya nggak bikin pre-productionnya dari video ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. Satria Bejo pamit, salam safety riding teman-teman, dadah.